sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi Ayo KKLP, yang mana pada edisi Ayo KKLP ini selalu dibahas hal-hal menarik terkait kelompok kepakaran dan layanan profesional di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Khusus pada hari ini kita masuk ke dalam program Ngopi Literasi, ngobrol perihal literasi. Tentu saja ini termasuk dalam program KKLP Literasi, dan ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari salah satu kegiatan literasi, yaitu pemutahiran profil komunitas literasi. Dan kali ini kita sudah masuk ke dalam episode ketiga. Di 2 episode sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu anggota komunitas literasi dari Lombok Tengah. Nah, sekarang spesial kita akan berbicara dengan anggota dari komunitas literasi yang tidak bergerak di Lombok saja nih, tetapi fokus bergeraknya itu ada di pulau sebelah, Pulau Sumbawa, tepatnya di Kota Dompu. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Muhammad Fajrin dari Ayo Baca Komunitas. Selamat sore Mas Fajrin. Iya, sore. Apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor nih, jauh-jauh. Dari Dompu ya Mas, naik motor? Enggak, dari Gunung Sari. Dari Gunung Sari. Ya. Jadi meskipun bergeraknya di Dompu bersama Ayo Baca Komunitas ya Mas ya, komunitas Ayo Baca, tetapi Mas Fajrin ini saat ini sedang di Mataram ya Mas ya? Iya. Bertempat tinggal di Mataram, menjalankan aktivitasnya. Kesibukannya apa Mas akhir-akhir ini? Sekarang belum ada sih, masih biasa ngelamar pekerjaan aja. Ngelamar pekerjaan. Semoga ditemukan dengan tempat-tempat yang menarik ya Mas ya? Amin. Dan semoga Ayo Baca Komunitas juga bisa berkembang dengan pekerjaan Mas selanjutnya. Amin. Baik Mas, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang dari Mas Fajrin dulu nih sebelum kita masuk ke Ayo Baca Komunitas. Bisa mungkin? Latar belakang dari saya? Iya, betul. Saya sendiri kuliah di Mataram. Ya, mahasiswa pertanian, lulus tahun 2019. Sempat bekerja di Jakarta juga, tepatnya di Tangerang, di PT Kino. Baru setelah dari situ saya balik ke kampung, ke Dompu. Ya. Saat itu kurang lebih saya 1 tahun di Dompu. Nah dari situ mulai terbentuknya komunitas ini, komunitas Ayo Baca ini. Berasal dari keresahan kita yang sempat kuliah di luar daerah, karena di Dompu juga untuk penyedia literasi seperti bahan-bahan bacaan, buku gitu masih kurang. Ya, yang awalnya dari tongkrongan, obrolan tongkrongan tengah malam, yang akhirnya ternyata bisa terrealisasi juga gitu. Untuk latar belakang sih awalnya emang berasal dari keresahan aja, karena emang pengen anak-anak yang sekarang itu yang terlalu fokus ke gadget. Ya, betul. Jadi kurang tertarik untuk membaca gitu. Jadi akhirnya terbentuklah komunitas ini, dan alhamdulillah udah berjalan kurang lebih setahun. Ya, kurang lebih setahun, dan udah melakukan beberapa kegiatan yang lumayan bermanfaat. Bermanfaat pasti. Ya. Kayak gitu sih Mbak ya. Baik, luar biasa. Jadi dari tongkrongan. Iya. Berapa orang anggotanya Mas? Anggotanya 5 orang. 5 orang. Dari awal membentuk memang udah 5 orang? Dari awal itu cuma 4 orang. 4 orang. Ya. Dan ada tambahan 1 orang yang masuk belakangan. Sebenarnya ada banyak orang yang pengen join. Cuma ya kita juga masih milih gitu loh, maksudnya. Karena kegiatan ini bersifat pendanaannya masih pendanaan dari pribadi segala macam, takutnya nanti ada ketidaksiapan dari anggota-anggota lain yang baru join dan ketidaktahuan mereka gitu. Takutnya nanti ada selek-selek dikit gitu. Gitu ya. Jadi masih membangun ikatan personal terlebih dahulu gitu ya Mas ya, karena memang segala sesuatunya pendanaannya ini masih pendanaan pribadi. Dari gitu kita anggota ya. Oke, belum pernah ada pendanaan dari luar sebelumnya? Sebelum sih belum ada bantuan kecuali dari buku ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan masih dari kita, masih dari personal anggota ya, untuk pendanaan kegiatan. Misal kayak kita harus belusukan ke
desa-desa yang terpencil kita masih pakai mobil sendiri, pakai biaya sendiri segala macamnya gitu. Tapi kalau untuk bantuan buku udah banyak, alhamdulillah. Dari luar daerah juga udah banyak yang membantu mengirimkan buku-buku untuk menjadi bahan bacaan sih, gitu sih. Iya. Oh iya, alhamdulillah masih tetap ada bantuan dari luar ya. Masih. Dan dukungan masyarakat sekitar bagaimana? Untuk masyarakat sekitar sejauh ini alhamdulillah masih lancar-lancar aja, maksudnya Lancar, untuk ketika kegiatan ke suatu desa gitu, masyarakatnya selalu terima dengan baik. Karena emang tujuan kita kan tujuan yang baik. Iya betul. Ya, pasti. Ya. Siapa sih yang berani menolak malaikat-malaikat ini? Enggak gitu juga sih kayaknya. Gitu ya. Enggak juga. Oke. Kalau langkah awal nih Mas. Jadi tadi kan ada keresahan gitu ya melihat anak-anak kok mereka itu sangat tertarik dengan gawai gitu ya. Kemudian Mas merasa mungkin itu bukan satu hal yang baik karena tontonannya tidak terkontrol gitu ya. Nah, itu langkah awal yang dilakukan oleh komunitas Ayo Baca ini apa gitu? Pertama kali yaudah ayo kita kumpul untuk membentuk satu komunitas literasi gitu. Apa tuh pertama kali dilakukan? Untuk langkah awal sih dari kita buka memfasilitasi buka bazar, kayak buka bazar di taman kota, menyediakan bacaan-bacaan gratis untuk orang-orang yang lewat atau yang nongkrong di taman kota gitu. Jadi kayak gitu sih untuk langkah awalnya. Baru setelah itu ada kegiatan-kegiatan kayak yang belusukan ini. Belusukan itu bentuknya seperti apa Mas yang belusukan? Bentuknya misal kayak ada perayaan hari pendidikan. Hari pendidikan. Ya, terus kayak 17 Agustus juga sekarang kita ngadain kegiatan-kegiatan games gitu, sama sekalian mengajarkan anak-anak untuk membaca gitu. Mengenalkan bacaan gitu sih. Jadi sebenarnya ada ya ditemukan kasus-kasus anak yang belum bisa membaca. Sangat banyak. Terutama untuk daerah saya ya, maksudnya untuk desa-desa pedalaman itu masih sangat-sangat minim. Anak kecilnya masih sangat-sangat, maksudnya untuk umuran 5-6 tahun itu tuh masih belum paham sama sekali cara membaca segala macam ya. 5-6 tahun itu berarti baru mau masuk SD biasanya. Maksudnya kekecilan dong, maksudnya untuk ukuran udah masuk SD gitu. Udah masuk SD dan masih ada yang belum bisa membaca gitu. Mohon maaf ini tinggalnya di daerah mana Mas? Bisa disebut? Saya di Dompu. Ya, untuk di Dompu saya di Karijawa. Ya, di pusat kotanya lah. Oh, di pusat kota. Jadi di pusat kota itu ya Mas ya? Masih ada yang belum bisa membaca ketika mereka sudah kalau untuk di pusat kota sih mungkin ada, cuman nggak sebanyak di pinggiran ya. Ya, karena emang kita fokusnya setiap kegiatan pasti nyarinya berlokasi di pinggiran-pinggiran ya. Oh gitu ya. Jadi belusukan itu Mas keluar dari kota, kemudian masuk ke daerah-daerah. Sudah berapa daerah yang dikunjungi? Udah cukup banyak sih, ada sekitar mungkin ada 7-8 daerah yang udah dikunjungi. Iya, 7-8 daerah ya. Selama 1 tahun ini ya? 1 tahun ini. Dan di satu daerah juga nggak sekali gitu. Maksudnya untuk kegiatannya nggak sekali. Bisa ada yang beberapa kali di satu daerah gitu. Gitu. Salah satu contoh permainan mungkin Mas. Permainan apa sih yang biasanya diajarkan pada anak-anak ini? Permainannya sih biasanya kayak games-games yang gimana ya, yang fokus gitu. Jadi misal kita harus lompat ke kiri, tapi ketika dikasih instruksi kita harus ngasih instruksi yang berlawanan. Nah, ke kanan berarti mereka harus lompat ke kiri. Harus ke kiri, melatih gitu. fokus. Melatih fokus konsentrasi mereka gitu ya. Kayak gitu sih contohnya. Berarti kalau yang perpustakaan keliling, maksudnya yang bentuknya adalah membuka bazar itu masih dilakukan? Masih dilakukan. Sampai sekarang masih. Rutin dilakukan? Ada kegiatan rutinnya? Biasanya sih karena sekarang anggota juga masih ada kesibukan yang lain. Biasanya weekend. Oh, weekend. Ya, weekend. Karena weekend aja baru bisa free gitu kan. Oh, gitu. Untuk weekday kan biasanya masih kerja. Udah pada kerja gitu. Ya. Sudah pada kerja ya? 5 orang itu semuanya sudah bekerja. Saya aja belum kayaknya. Sudah dong, sebenarnya membimbing anak-anak itu satu pekerjaan yang sangat mulia. Alhamdulillah. Ya. Bahkan koordinator KKLP Literasi itu sempat bilang kalau seluruh anggota komunitas literasi itu sebenarnya adalah malaikat gitu.
Karena dasar bekerjanya itu apa sebenarnya? Iya, Nah, benar. itu sih yang ingin saya tanyakan. Dasar bekerjanya itu seperti apa sih? Bagaimana caranya menetapkan gitu kalau saya harus bergerak nih gitu. Itu tuh kira-kira karena apa sih sebenarnya? Untuk dasarnya sih ya balik lagi saya seperti yang saya bilang tadi. Emang awalnya ngelihat apa ya, kemajuan penerus-penerus di daerah seperti Dompu yang notabene kota kecil. Awalnya membandingkan kok di kota-kota lain tuh anak-anaknya lebih berwawasan gitu. Pengennya Dompu juga terlebih lagi di daerah-daerah pedalaman itu Dompu juga merata untuk masalah literasi dan pengetahuannya gitu. Biasanya paling kalau di Dompu ya di kota doang gitu biasanya. Kalau di pedalaman kita ngobrol tuh paling masih bener-bener masih ya itulah masih terbelakang lah ya. Kasarnya gitulah, masih terbelakang. Jadi ya emang dasarnya pengen memajukan aja. Memajukan dan meratakan gitulah. Keprihatinan. Ya, keprihatinan gitu. Oke. Jadi kegiatannya tadi buku ya? Ya, buku berkaitan dengan buku. Kalau yang berkaitan dengan cara melepaskan gawai itu dari mereka atau justru membuat gawai itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, pernahkah melakukan hal-hal seperti itu? Biasanya sih kita memberi informasi gitu ya untuk bahayanya berlebihan menggunakan gadget, apalagi di umur yang masih muda gitu kan, takutnya matanya ya kan bermasalah. Terus juga kan yang namanya anak kecil itu mereka gampang banget menjiplak ya kan. Meniru ya. Ya, meniru. Takutnya tidak terkontrol. Gitu. Ya seperti mungkin ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena akses dari gadget itu sendiri kan sangat luas ya. Betul. Ya itu yang ditakutin. Kita ngasih edukasi ke anak-anak untuk jangan terlalu berlama-lama di gadget, dan orang tua juga kita edukasi, kita kasih tahu informasi untuk selalu menjaga dan tidak berlebihan memberikan kesempatan atau waktu untuk anaknya bermain gadget. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak mungkin kinerja otak atau masa depan dia, kan tidak ada yang tahu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Betul sih Mas. Berarti orang tua ikut diedukasi ya, selain anak-anaknya. Karena biasanya emang setiap ada kegiatan kita minta tolong orang tua yang mungkin bisa hadir untuk menemani. Ya biasanya kita akan ngobrol juga sama mereka, orang-orang tuanya. Kita kasih tahu, minta tolong untuk dijaga, minta tolong untuk diberi karena menurut saya pribadi pendidikan yang paling pertama untuk anak itu di rumah. Di rumah, betul. Iya. Ya saya minta biasanya sih ngobrol. Memberitahu efek negatif segala macam kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti literasi memang sudah disadari betul ya oleh Ayo Baca komunitas ini bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk disebarluaskan gitu. Kalau untuk edukasi selain anak-anak, ini anak-anak berarti fokusnya ke usia berapa biasanya Mas? Biasanya sih yang masih SD sih fokusnya. SD, ya? Fokusnya karena ya lebih gampang untuk diajak, dan biasanya untuk memulai sesuatu kan harus dari yang kecil dulu ya, biar nanti terbiasa ketika dia bertumbuh ya. Karena kalau mau kita mengedukasi yang udah misalnya kayak SMP ya mungkin kesannya lebih susah ya kan. Susah ya, sulit ya. Jadi untuk remaja belum pernah disentuh atau bagaimana? Kadang ada. Yang remaja kadang ada, cuma nggak sebanyak yang masih anak-anak, kecil, yang anak-anak gitu. Ya. Itu pertama kali datang gitu ya Mas. Biasanya tuh koordinasi sebelumnya, baru kemudian beberapa hari setelahnya datang atau bagaimana? Maksudnya kami mau belusukan nih ke daerah ini. Nah, koordinasinya itu seperti apa biasanya? Biasanya untuk ke daerah-daerah belusukan gitu ada teman, misalnya ada teman kita yang ada di daerah situ, kita mintain tolong. Kita komunikasikan dulu, bisa nggak kita
melakukan kegiatan di daerah kamu gitu. Oke. Minta tolong koordinasi sama orang-orang desa, minta perizinan segala macam. Kalau emang perlu kita yang langsung sana, kita ke sana. Kayak gitu-gitu sih. Biasanya dan kebanyakan punya channel orang situ. Oh, Ya, misal ada gitu teman ya, yang di jadi situ kita ada hubungin channel. dulu, minta tolong segala macam gitu sih. Oh gitu. Ada rencana khusus nggak dalam jangka waktu dekat ini kegiatannya apa? Untuk waktu dekat ini sih perayaan 17 Agustus. Perayaan Ya, 17 perayaan 17 Agustus. Agustus sih kayak. Karena saya lihat juga di grup WhatsApp juga masih lagi pada heboh ya, persiapan segala macam untuk besok 17 Agustus ini. Oke, berarti Mas tidak ikut serta atau bagaimana? Kemungkinan tidak ya. Oh iya, jadi Karena memantau emang dari posisi jauh. lagi ya, memantau aja dari jauh. Iya. Kebetulan lagi di luar kota dan anggota juga paham. Iya, paham Iya, ya. iya. Ada keinginan nggak sih Mas untuk mengembangkan yang di sini nih mungkin atau ikut melihat di sini situasinya ternyata agak mirip atau bagaimana gitu? Oke. Untuk waktu dekat sih mungkin belum ya, karena untuk anggota saya sendiri yang ada Iya, di sini. iya, bener Jadi sih. untuk Belum ada minimnya teman anggota ini gitu, ya. ya, Karena nggak temannya mungkin juga saya sevisi. harus belusukan sendirian kemana-mana ya. Betul. Untuk waktu dekat sih mungkin belum. Tapi pastilah Oke. kita pasti pengen memekarkan lagi. Memekarkan, Ya, tentu memekarkan saja ya. lagi. Ya supaya mungkin fokusnya bukan cuma ke daerah kita doang gitu. Mungkin bisa ke Sumbawa, mungkin atau ke Lombok ya, Wah, siapa yang tahu ya. luar biasa gitu ya. Iya. Untuk Mas ini kan latar belakangnya bukan sastra atau Iya. ilmu sosial aja bukan ya? Ya, benar. Di mana latar belakangnya ininya kuliahnya kemarin jurusannya apa? Saya di jurusan pertanian, Nah, pertanian Iya. teman-teman. Jadi saintek ya. Saintek. Pernah nggak sih mengamalkan ilmu-ilmu terkait yaitu tadi keilmuannya tentang pertanian itu kepada adik-adik? Kalau saya keilmuan saya sendiri Iya. ya, saya sejauh ini sih belum sih kayaknya. Belum pernah ya? Karena susah juga kayak untuk menerapkan ilmu saya, maksudnya karena emang fokusnya kita tuh untuk supaya bisa anak-anak itu tertarik ke membaca aja Membaca dulu ya? Ya. Untuk Oke. masalah pertanian segala macam mungkin itu fokusnya mereka nanti. Fokus mereka nanti. Iya. Oke. Kalau teman-teman yang lain, apakah ada yang fokusnya memang ke Untuk dunia anggota yang pendidikan lain mungkin? Mm-mm. ada pendidikan ada ya? satu orang yang dari pendidikan, dari FKIP, yang dari Unram juga. Terus ada yang dari psikologi, Psikologi. ada yang dari sejarah, ada yang dari ilmu pemerintahan. Gitu-gitu. Dan ini usianya rata-rata sama ya? Iya. Usia berapa Mas? Karena emang 26 tahun. 26 tahun. Ya. 26 tahun. Masih Karena muda emang sekali. dari teman-teman sekolah waktu SMA. Oh, Ya. dulunya teman SMA, SMA. kemudian kembali dari perantauan Ya. rata-rata ya Mas ya, Mm. kemudian mengamalkan ilmunya di daerah sendiri, Ya, seperti itu. Ya, karena kemarin itu komunitas KKLP literasi itu sudah sempat mengunjungi komunitas-komunitas literasi kan. Nah di situ diketahui bahwa ternyata literasi itu tidak hanya berpusat pada bacaan buku-buku bacaan yang mungkin kalau anak-anak terkait dongeng dan Iya. segala macam. Ilmu-ilmu yang Mas punya mungkin dari pertanian gitu ya. Terus teman-teman yang lain mungkin ada dari bidang-bidang yang lain. Itu ternyata adalah bentuk literasi juga ketika itu diterapkan pada anak-anak, karena kadang-kadang anak-anak itu merasa sesuatu yang lebih menarik itu ternyata bukan buku bentuknya. Ya. Bentuknya adalah ya itu tadi misalnya bercocok tanam, itu kan sangat menarik sekali ya Ya. Mas ya sebenarnya. Benar. Baik. Mungkin bisa diterapkan nanti. Ya semoga bisa diterapkan Iya, ya. benar. Karena sayang sekali Iya. luas jadi untuk anak-anak adik-adik itu. Iya sih. Bisa diperkenalkan seberapa luasnya sih? Di sana pertanian cukup berkembang kah? Iya, lumayan kalau untuk Dompu biasanya komoditasnya jagung. Jagung Iya, komoditasnya jagung ya. sih. Ya, Untuk nah, sekarang itu yang bisa. lagi gencar tuh jagung ya. Ya mungkin bisa buku-buku terkait jagung juga bisa dipinjamkan kepada warga sekitar, tidak hanya anak-anak untuk bisa membaca gitu. Ya. Kemudian Mas, adakah harapan gitu ya, maksudnya untuk pengembangan Ayo Baca Komunitas ini mau kemana gitu? Kalau ditanya soal harapan sih mungkin semua orang pengen gitu. Maksudnya ketika kita membangun sesuatu, ya harapan itu untuk lebih besar pasti ada. Iya. Maksudnya apalagi untuk komunitas-komunitas seperti ini yang emang awalnya ya dari
keresahan kita juga. Supaya keresahan itu hilang ya gimana caranya, ya kita harus fokus dan mengembangkan juga ya kan. Ya harapannya sih ada seperti yang kayak tadi, maksudnya melebarkan sayap Melebarkan gitu ya sayap ke itu tadi. kota-kota lain mungkin, atau lebih ke kegiatannya lebih intensif lagi Intensif ya, lagi. supaya mungkin lebih dikenal sih. Itu sih yang paling penting. Oke, untuk kalau sekarang. harapan dukungan, jadi maksudnya inginnya tuh masyarakat nanti seperti apa sih jadinya seperti itu? Adakah? Untuk harapan dari dukungan, kalau dari masyarakat sebenarnya nggak pernah ada masalah sih. Nggak pernah ada masalah ya, semuanya mendukung. Ya lebih ke dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah sebenarnya. daerah, Ya, nah itu. dukungan dari pemerintah daerah supaya mungkin bisa bekerja sama. Awalnya emang ada yang mau bekerja sama dan sampai menyediakan ruko untuk membuka menyediakan buku bacaan, cuma ya itu pingsan. Ya, Pingsan. jadi mati di tengah jalan, akhirnya kita mandiri lagi, independen lagi gitu sih. Ya, semoga dikuatkan aja ya. Iya, benar. Dikuatkan artinya dalam banyak hal gitu ya, Iya. mungkin kuat tenaganya ada, pendanaannya juga ada. Amin. Jadi kerjasama dengan komunitas lain mungkin sudah pernah dilakukan? Sejauh ini belum ada. Cuma emang beberapa kali sempat ada rencana untuk kolaborasi, cuma belum terrealisasi aja. Belum terrealisasi. Dan masih komunitas-komunitas teman-teman sekolah juga, ya. Kayak gitu sih. Teman-teman sekolah ya. Oke, berarti jejaringnya sejauh ini masih 5 orang itu ya? Masih. Belum masih mau 5 orang. mengembangkan ke jumlah-jumlah yang lain? Pasti pengen, cuma Pengen. mungkin karena terlalu banyak anggota juga kita kesusahan menentukan waktu. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Mending sedikit tapi tetap jalan. Oke. Ya, untuk menyesuaikan waktunya itu sih agak susah. Jadi ya untuk sekarang ini belum dulu mungkin ya. Tapi tergantung kesepakatan anggota yang di sana, karena di sini saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri juga karena saya sendirian di sini. Mungkin mereka yang di sana lebih paham dan tahu. Mungkin pengen juga rekrut orang baru karena salah satu anggotanya mungkin di luar. Mungkin cari pengganti gitu sih. Ya oke. Berarti kegiatannya ini juga cenderung okasional ya Mas ya, maksudnya ketika ada hari-hari tertentu baru teman-teman ini bergerak gitu ya. Mostly sih iya. Ya, gitu. mostly iya. Cuma ada beberapa kali yang nggak harus ada hari perayaan gitu. Tapi emang kebanyakan dari kegiatan kita ya bertumpu sama hari perayaan kayak pendidikan 17-an gitu sih. Gitu kegiatan rutinnya? Iya. Untuk kegiatan rutin ya itu tadi yang bazar buku tadi. Bazar buku Iya. itu ada jadwal rutinnya? Iya, biasanya weekend, Sabtu sama weekend Minggu. aja. Iya. Pasti dilakukan. Oke, bagi teman-teman Dompu nih mungkin yang mau bergabung, Ya. berarti nanti bisa lihat di mana Mas informasi-informasi terkait Ayo Baca Komunitas? Ya, untuk teman-teman Dompu yang mungkin mau bergabung atau sekedar nyari informasi, Iya. bisa ke Instagramnya atau Facebook Instagram. Ayo Baca Komunitas. Ayo Baca Ya. Komunitas. Oke. Di follow ya, diikuti Ayo Baca Komunitas karena pasti banyak sekali manfaatnya. Ada infografis yang diterbitkan di Instagramnya karena cukup aktif loh. Saya sudah ngepoin nih Ya. kemarin. Terima kasih. Oke, terakhir nih Mas, terakhir Oke. banget harapan untuk sahabat bahasa di rumah gitu. Bukan harapan sih, lebih ke pesan-pesan gitu. Apa sih yang ingin disampaikan? Pesan. Silakan. Pesannya sih apa ya? Lebih produktif aja ya. Lebih Maksudnya produktif. jangan terlalu banyak main gadget lah. Saya juga termasuk orang yang edik, Edik. tapi udah mulai sadar. Beberapa bulan kebelakangan ini mulai sadar dan emang sebahaya itu. Sebahaya Iya. itu. Gadget itu benar-benar buang-buang waktu. Ya, dan kurangin lah. Kurangi ya? Kurangi. Kurangi. Ya, tapi kalau emang kerjaannya fokusnya ke gadget nggak ada itu masalah, dia. nggak ada masalah. Ya. Ha. Jadi gunakan seefektif mungkin Oke, ya, benar. Sip. sebijak mungkin. Bagaimana caranya menggunakan gawai itu? Gawai itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi Ya. kalau berlebihan tentu saja Ya. yang berlebihan itu Apapun. buruk gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mas. Semoga kedepannya
untuk Ayo Baca Komunitas bisa berkembang, entah itu dari kuantitas dan tentu saja dari kualitasnya, bisa merambah anak-anak, kalau bisa remaja, kalau bisa orang dewasa juga, dan bisa terus berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Itu tadi teman-teman bincang-bincang bersama dengan Mas Muhammad Fajrin. Jangan lupa untuk saksikan terus video-video dari Siniarsa Sambo, khususnya di program Ayo KKLP Ngopi Literasi, karena selanjutnya nanti masih akan banyak tokoh-tokoh literasi dari komunitas literasi yang akan diundang untuk berbicara di sini untuk menyampaikan praktik-praktik baiknya. Dan untuk teman-teman tadi ada pesan dari Mas Muhammad Fajrin, jangan lupa untuk terus produktif karena di usia 26 tahun bersama teman-temannya, berawal dari tongkrongan saja bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang punya banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk sukai dan komentari video-video Siniarsa Sambo. Jangan lupa juga berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang diberikan melalui kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, Was. Terima kasih, sama-sama. Salam literasi. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniarsa Sambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniarsa Sambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.